hamba Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi berkati Tuhan. Bersukacita pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Kita bertemu kembali beribadah, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Lewat ibadah yang diberkati pagi hari ini. Siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur segala yang baik yang datangnya dari tangan Tuhan sendiri tercurah atas kita semua pagi hari ini. Dan kita terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami rindu masuk ke dalam pelataran-Mu yang kudus. Bahwa kami melihat keindahan dalam pelataran-Mu Tuhan. Bahwa kami menikmati dan bahwa kami masuk ke tempat-Mu yang kudus. Tidak ada yang menghalangi kami. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dengan jelas mata kami dibuka pagi hari ini. Nikmati Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang bersayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Oh Tuhan, bawa kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang
sampai kedalaman hati kami Tuhan. Betapa dahsyat kuasa Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu kini penuhi setiap kami. Bawaku, katakan lebih sungguh lagi, Tuhan Maha tahu. Dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat Tuhan. Kau bawa kami, Kau bawa kami, Kau bawa Engkau Tuhan Allah di tempat kudus-Mu. Betapa dahsyat, betapa hebat Tuhan, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawa kami Tuhan. Bawaku mendekat padamu di hati hadirat. Bawaku mendekat padamu. Dan tinggal di hadirat-Mu, dan tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Dan bawa tiap kami, dan angkat tiap hati untuk sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa kami mendekat lebih dalam lagi. Bawa setiap kami mendekat pagi hari ini, Roh Kudus. Menikmati Engkau, menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Raja yang perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mulia, mulia, ajaib dan besar. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi segala-galanya, turun dan tercurah di tempat kami masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini milik-Mu Tuhan. Saudara, pagi hari ini adalah miliknya Tuhan. Lepaskan segala pikiran-pikiran yang membatasi, yang membebaskan engkau menyembah Tuhan. Lepaskan, tanggalkan kekhawatiran-Mu, tanggalkan takut-Mu, dan bawa hidup-Mu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan pagi hari ini, biar Dia yang ambil alih. Bukan hanya lewat pujian kami Tuhan, bukan hanya lewat penyembahan kami Tuhan, tapi kami percaya lewat jamahan tangan Tuhan sendiri turun atas kami pagi hari ini. Jamahan tangan Tuhan sendiri satu persatu menjamah setiap hati. Jamahan tangan Tuhan sendiri satu persatu menyentuh setiap hati kami pagi hari ini. Jamahan tangan Tuhan sendiri yang satu persatu menguatkan setiap kali pagi hari ini. Ada lawatan Tuhan kami rasakan, ada urapan Tuhan kami rasakan, ada hadirat Tuhan yang besar kami rasakan. Pagi hari ini milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Biar hati kami tenang, biar mata kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Buka indera rohani kami pagi hari ini. Roh Kudus, tolong setiap
Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Tenang dalam hadirat. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus menyentuh setiap hati saudara pagi hari ini. Izinkan dia masuk. Bebaskan Roh Kudus bekerja. Jangan halangi. Buka hati saudara. Buka hati saudara. Serahkan hidupmu sepenuhnya. Bukan setengah-setengah. Serahkan sepenuhnya pagi hari ini. Jesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Oh, turun dari surga. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Terbuka semuanya. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama serukan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Tenanglah jiwaku, tenang dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu Tuhan ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, ku ikuti rencana-Mu, Tuhan. Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus yang penuh kasih,
Datanglah di tempat kami masing-masing di dalam nama Yesus. Datanglah dan berkuasalah atas kami semua di dalam nama Yesus. Engkau Raja Maha Kuasa, Yesus Tuhan kami. Kami mempersembahkan hati kami seluruhnya kepada Tuhan. Hidup kami berikan kepada Tuhan untuk Engkau boleh jamah hati kami, hidup kami seluruhnya. Tuhan bentuk kami kembali. Tuhan ubah hati kami menjadi seperti gambaran anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Bapa di surga, perbaharuilah kami di dalam nama Yesus Kristus. Perbaharuilah kami menjadi seperti putra-Mu, anak-Mu, kekasih-Mu Yesus Kristus. Berkati setiap kami ya Bapa. Berkati dengan firman hidup-Mu. Hidup dan berkuasa Engkau tanamkan firman-Mu itu dalam hati kami masing-masing. Sehingga tidak ada satu kebenaran firman Tuhan yang terlewat di dalam nama Yesus Kristus. Berbicaralah Roh Kudus. Berbicaralah kami di dalam hati Engkau siapkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mengikat segala roh-roh di udara, roh-roh di bumi dan di bawah bumi yang mau mengganggu pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan pendengaran firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan dengan darah Yesus demi nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan semua pekerjaan iblis, roh-roh di udara, di bumi dan di bawah bumi yang mau mengganggu anak-anak Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami hancurkan kau. Keluar, pergi dari anak-anak Tuhan. Dan kami dibebaskan dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia sampai pada hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Dan kita akan bersama-sama membahas kitab suci dari Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10, khususnya ayat 10. Saya akan membaca ayat yang ke-10, lalu kemudian ayat 1 sampai 10 saya akan baca sekali lagi. Efesus pasal 2, kita akan melihat bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca ayat 10 lebih dulu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya baca ayat 1 sampai dengan 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ada orang yang lambungnya sakit, Tuhan sembuhkan barusan, puji Tuhan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, berdasarkan dari kitab Efesus pasal yang kedua, kita mendapati satu kebenaran yang penting bahwa kita bukan saja diciptakan sebagai gambar Allah, tetapi kita juga ditebus untuk diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Bahwa sebelumnya karena kita berdosa, maka kita mati, tetapi kemudian karena dosa yang membuat kita mati, dosa yang menyembelih kita, maka Tuhan datang dari sorga untuk menjadi juru selamat bagi kita. Lalu kemudian kita mati bersama-sama dengan Yesus di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita juga bangkit bersama-sama dengan Yesus di dalam kebangkitannya dari antara orang-orang mati. Dan kemudian kita diangkat bersama-sama dengan Kristus. Didudukkan oleh Allah Bapa di sebelah kanannya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kita join seated as one. Kita duduk bersama-sama sebagai satu dengan Kristus. Nah saudara, di dalam kesatuan kita dengan Kristus ini dikatakan bahwa kita ini telah dibangkitkan di dalam Kristus Yesus. Nah ayat ini yang ke-10, bukan cuma kita dibangkitkan dalam Kristus Yesus, tetapi juga kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus sebagai buatan Allah. Sebagai poema. Poema itu adalah produk, adalah fabrik, adalah pekerjaan tangannya, adalah hasil buatan dari kerajinan tangannya. Sehingga sesuatu yang terjadi, saudara, kita diciptakan kembali oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Ini adalah berita yang penting di dalam kitab suci Efesus pasal yang kedua, saudara. Jadi kita yang rusak oleh sebab dosa, kita mati di dalam dosa, lalu kemudian dibangkitkan oleh Yesus Kristus dengan kematian Yesus dan kebangkitannya. Kita disatukan dengan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Kemudian kita diangkat di dalam posisi yang sangat istimewa, tetapi juga digaris bawahi oleh firman Tuhan di sini bahwa kita ini sebetulnya adalah buatan tangan Tuhan yang indah. Tangan yang ahli dari Tuhan yang menciptakan kita kembali di dalam Yesus Kristus. Wow, sangat indah sekali. Saudara tahu enggak bahwa hidup saudara itu tanpa dirubah, diciptakan kembali. Saudara adalah ciptaan yang sudah mati. Ciptaan yang sudah putus hubungan dengan Tuhan. Ciptaan yang sudah rusak, sudah binasa. Tetapi Tuhan memilih kita sebagai pribadi-pribadi yang diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus. Didandani demikian rupa menjadi sebuah ciptaan baru yang sangat berharga. Saudara, di dalam istilah bahasa Indonesia, saudara, di sini adalah buatan Allah. Kalau saya melihat di dalam kitab suci, ini adalah sebuah yang disebut sebagai pekerjaan tangan Allah, hasil perbuatan Allah, buatan tangan ahli dari Allah sendiri, dari Tuhan yang Maha Mulia, di mana kita itu diciptakan, yang di dalam bahasa Indonesia ini adalah diciptakan dalam Kristus Yesus, tetapi bahasa Inggris itu menyebutkan created in Christ Jesus, ada juga yang menyebutkan recreated in Christ Jesus, born anew. Jadi diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus sebagai yang lahir kembali. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, sebagai pribadi yang sudah di dalam Yesus Kristus, saudara adalah sebuah pribadi yang baru, ciptaan dari tangan Tuhan sendiri yang sangat luar biasa, yang indah. Saya coba untuk menggambarkan apa yang diceritakan di dalam teks Efesus pasal yang kedua ini, saudara. Siapakah yang membentuk kita? Tangan Tuhan sendiri. Tuhan membentuk kita sedemikian rupa, sehingga betul-betul kita menjadi ciptaan yang sangat indah. Saudara, saya ingin menunjukkan ada beberapa gambar yang saya sudah siapkan. Ya. Kalau kita sebagai manusia itu di tangan Tuhan kita dibentuk kembali, kita akan menjadi sangat indah dan sangat berharga. Di dalam sejarah dunia ini ada lukisan-lukisan yang sangat istimewa.
Istimewanya itu karena dia diciptakan dari goresan-goresan dari orang yang memang betul-betul sudah dibentuk sebelumnya, orang yang memang diberi karunia untuk melukis sedemikian rupa. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari berbagai macam gambar, ya, lukisan-lukisan yang sangat mahal. Ini adalah lukisan dari seorang pelukis namanya Paul Cézanne. Sudah tahu lukisan ini tidak besar sekali, tetapi sudah tahu harganya karena dia digambar, dilukis oleh Paul Cézanne. Harganya itu 250 juta dolar US. Sama dengan 3,5 triliun. Kalau 1 dolar itu 14.000. 3,5 triliun. Bayangin ini loh ya. Kalau yang bikin saya, saudara, 50.000 enggak nyampe harganya, saudara. Enggak ada yang mau beli. Tapi kalau digambar sama Paul Cézanne 3,5 triliun harganya. Bayangin ya. Nah, ini sekarang ada seorang yang bernama Paul Gauguin, ya, Paul Gauguin. Dia membuat lukisan tentang ibu sama anaknya. Anaknya ini ditanya sama mamanya, "Kamu menikahnya kapan?" Nah, anaknya itu wegah ditanya, benci, dan maka dia menghindar. Ya, ini gambarnya seperti ini, saudara. Harganya tahu enggak berapa? Karena yang menggambar ini Paul Gauguin, itu harganya 210 juta dolar US. Sama dengan 2,94 triliun. Ini bayangin. Murah apa mahal, saudara? Mahal ya. Ada lagi nih. Seorang yang bernama Jackson Pollock. Dia melukis. Lukisannya kalau saudara lihat kayak amburadul begini, saudara. Tahu enggak harganya? Wow, fantastis. 200 juta dolar US. Sama dengan 2,8 triliun. Oh, saudara bisa beli berapa rumah itu? Kalau saudara beli wedang ronde, seumur hidup tidak pernah habis. Bisa jadi kolam renang, wedang ronde, saudara. Jackson Pollock ini, number 17A. Gambarannya kayak begini, saudara. Lukisan merah, kuning, hijau, garis-garisnya hitam sama putih. Tapi karena seseorang yang menggambar ini Jackson Pollock, harganya 2,8 triliun. Nah ini Rembrandt. Rembrandt karyanya yang sangat terkenal ya. Ini salah satu, ini termasuk yang diperjualbelikan tadi ya. Harganya 180 juta dolar US. Sama dengan 2,52 triliun. Ini zaman dulu. Zaman dulu pas rupiah harganya berapa saya enggak tahu ya. Tapi ini sudah seharga segini ya. Nah ini sekarang tahu enggak? Ini orang Belanda, Willem de Kooning. Dia menggambar lukisan yang sangat abstrak. Coret-coret begini. Tapi karena yang bikin Willem de Kooning harganya berapa tahu? 300 juta dolar US. Sama dengan 4,2 triliun. 4,2 triliun. Murah sekali ya. Luar biasa murahnya. Ya lihat. Nah ini siapa tahu. Ini gambar Yesus Kristus yang digambar sama seorang yang sangat terkenal sekali. Ini pelukisnya sama. Leonardo da Vinci. Tapi ini lukisan diorder oleh seorang raja Prancis. Jadi raja Prancis yang ke-12, Louis ke-12, dia suruh menggambar Yesus Juru Selamat sebagai Juru Selamat dunia. Maka digambar sama Leonardo da Vinci seperti ini, saudara. Ini lukisan pernah hilang sekitar abad yang ke-18 awal, ditemukan kembali abad 20 ya. Terus hilang abad 20 itu sampai akhir abad 21 awal abad 21 ketemu kembali, saudara. Saudara tahu enggak harganya lukisan ini? Yesus Juru Selamat dunia ini, harganya berapa? 450
juta dolar US. Sama dengan 6,304 triliun. Pol, bukan? Tapi kalau saudara tahu, ini lukisan masih belum seheboh seperti Mona Lisa. Mona Lisa ini punya reputasi diasuransikan lebih mahal daripada lukisan Yesus Juru Selamat dunia. Nah, kalau orang mau lihat lukisan Mona Lisa itu di Museum Louvre di Prancis, saya pernah masuk ke situ. Saudara, itu lukisan itu ada yang gedenya itu panjangnya itu bisa 15 meter, tingginya bisa 5 meter, ada yang tingginya 10 meter. Tapi lukisan Mona Lisa itu kecil, saudara. Paling cuma segini. Ya, cuma segini. Tapi kalau orang mau lihat, itu paling berjubel di situ. Karena apa, saudara? Itu dikhususkan tidak boleh didekati, nafas orang itu takut merusak, saudara. Jadi ditaruh di dalam sebuah kamar kaca, dan di situ ada pengatur suhu udara, pengatur kelembapan udara, panasnya harus berapa derajat, tidak boleh berubah sepanjang hari, sepanjang tahun, puluhan tahun. Dan berjubel di situ, saudara. Saudara harus berdesak-desakan untuk bisa melihat satu gambar kecil seorang yang sedang tersenyum itu. Saudara, betapa bahagianya saudara bukan diciptakan oleh manusia, baik itu Leonardo da Vinci, tetapi saudara diciptakan oleh tangan Tuhan yang sedemikian dahsyat, yang paling ahli dalam menciptakan saudara sedemikian rupa. Kalau saudara mau dibentuk sama apapun juga, tidak ada tandingannya kalau tangan Tuhan yang membentuk. Maka berikanlah hidupmu di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, engkau akan menjadi seorang pribadi yang agung kalau engkau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Kepribadianmu yang di dalam dibentuk sedemikian rupa sebagai pribadi yang indah. Kalau Alkitab bilang kita didandani oleh Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, saudara, waktu Yesus itu mengajar kepada murid-muridnya bahwa kita itu jangan khawatir. Alam semesta ini didandani oleh Tuhan. Burung-burung di udara dikasih makan, kita juga diberi makanan. Tetapi saudara suruh lihat bunga-bunga yang kecil di padang, ada bunga lili, saudara. Itu didandani Tuhan sedemikian rupa. Betapa kita sebagai anak-anak Tuhan juga didandani oleh Tuhan sendiri. Saudara, istilah yang saya sangat terkesan itu adalah istilah mendandani, ya. Saya baca ayat 30, Matius 6 ayat 30, kita itu didandani sedemikian rupa. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, kita didandani, ya. Bahasa aslinya adalah amfienomi. Itu dari dua kata, yaitu amfi dan enomi. Amfi itu artinya mengelilingi, sekeliling, sekitar. Tetapi henomi artinya adalah menanam, memberikan, melekatkan, memakaikan, memahkotai, menobatkan, melapisi, membajui, menyandangi, menutupi, memakaikan. Saudara, ini gambaran yang sangat luar biasa. Kita itu dikelilingi segala aspek hidup kita oleh Tuhan untuk diperbaiki, dilapisi, dipakaikan sesuatu, disandangi, ditutupi, dinobatkan, dimahkotai. Wow, didandani, bahasa Indonesia mendandani, sangat bagus, ya. Saudara, dirubah oleh Tuhan sedemikian rupa menjadi ciptaan baru yang indah, yang mulia. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua ini, ada sebuah impresi yang terkesan sangat kuat sekali, saudara. Yaitu kita diciptakan di dalam Kristus Yesus dengan sebuah tujuan yang sangat baik. Yaitu bukan cuma sekedar kita menjadi baru, tetapi kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini adalah sebuah tugas kita
Saudara, bagaimana mengisi hidup saudara? Saudara harus mengisi hidup dengan cara yang Tuhan kehendaki. Mengisi hidup dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita betul-betul melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, pertanyaan saya adalah bagaimana saudara sudah mengisi hidup saudara sampai hari ini? Bagaimana isi hidup saudara? Apakah saudara sudah melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan untuk melakukan perbuatan baik kepada Bapa kita di surga, kepada Yesus Kristus penebus kita, kepada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kita? Apakah kita sudah melakukan kasih kita kepada Tuhan? Kita betul-betul mendengar firman-Nya, melakukan firman-Nya. Apakah saudara sudah betul-betul hidup bertekun untuk berdoa sebagai nafas hidup iman kita, saudara? Apakah saudara sebagai orang percaya sudah mendeklarasikan keyakinan iman saudara, memberitahukan kepada teman-teman kita bahwa juru selamat kita, Yesus Kristus, juga juru selamat dunia, supaya banyak orang yang diselamatkan oleh darah Yesus. Darah yang sudah menjadi penebusan bagi manusia. Dan kita sebagai orang-orang percaya saudara dipanggil untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini perbuatan baik, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Termasuk kita mengasihi diri sendiri itu sesuatu yang baik tetapi yang sehat saudara. Ada orang yang mengasihi diri sendiri tetapi tidak mengasihi sesamanya, itu salah. Tidak mengasihi diri sendiri itu juga salah, saudara. Orang yang menyakiti dirinya sendiri, membenci dirinya sendiri, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ada orang yang mau bunuh diri sebab apa? Dia benci sama dirinya sendiri. Ada orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Padahal Tuhan bersedia untuk menerima dan mengampuni orang yang berdosa. Saudara harus bisa menerima diri saudara sendiri dan berpaling kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosa kita. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah bukan sembarang pekerjaan baik yang bisa kita lakukan, bukan. Tetapi perhatikan, ini sesuatu yang penting sekali bagi kita setelah kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saya bacakan ayat 10 secara keseluruhan ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik bukan sembarang pekerjaan baik, tetapi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pertama, kita tadi sudah melihat pekerjaan baik itu berkait sama Tuhan dan dengan sesama. Waktu Yesus kita melihat apa perbuatan baik Yesus kepada Bapa di surga. Yesus itu memberikan hatinya, memberikan seluruh hidupnya untuk melakukan kehendak Bapa. Rancangan-rancangan Yesus adalah rancangan yang diberikan semuanya kepada Bapa di surga. Dia bukan melakukan apa yang menjadi tujuan hidupnya sendiri, tetapi apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Itu yang menjadi jalan kehidupan Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca kitab suci, Yesus itu memberitakan firman Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan pengampunan dosa bagi yang mau bertobat dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada sesuatu di belakang berita kabar baik itu. Siapapun yang tidak mau menerima kabar baik itu, ada penghukuman yang adil dari Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa. Atas segala perbuatan kita itu Allah akan menimbang, akan menilai, dan akan menghakimi sesuai dengan dosa-dosa kita masing-masing. Tetapi kabar baiknya adalah ada jalan keselamatan yang disediakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, kabar berita yang indah ini Yesus beritakan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini pun juga adalah tugas yang Tuhan persiapkan bagi kita untuk melakukan, saudara. Adalah tugas yang sudah dipersiapkan oleh Bapa sebelumnya. Ada lagi tugas yang lain adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudara, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya
Sembuhkanlah orang-orang sakit. Usirlah setan-setan. Tahirkanlah orang kusta. Bangkitkanlah orang mati. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Berikan dengan cuma-cuma. Ini panggilan dari Kristus kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah mereka melakukan, dikatakan, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi harus diturunkan dari rasul-rasul kepada kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, dan melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Itu juga termasuk panggilan Tuhan, sebab semua ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, kalau kita mau mengerti bahasa yang dipakai oleh Alkitab, proetoimatso, ini dipersiapkan sebelumnya, bahasa Indonesia ya. Pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya oleh Allah, itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dipersiapkan Allah sebelumnya, tetapi kalau saudara mengerti di dalam bahasa aslinya itu kaya raya, saudara. Ini adalah pekerjaan baik yang sudah Tuhan Allah tetapkan sebelumnya. Sudah Tuhan rencanakan sebelumnya. Proetoimatso, sudah Tuhan tabiskan sebelumnya. Sudah Tuhan sesuaikan sebelumnya. Sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Sudah Tuhan perlengkapi sebelumnya. Wah, ini dahsyat, artinya banyak sekali. Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah tabiskan sebelumnya, Tuhan sudah sesuaikan dengan tiap-tiap pribadi, disesuaikan sebelumnya. Sudah dipersiapkan, mesti harus begini, mesti harus begitu, diperlengkapi sebelumnya. Saudara, kalau kita itu naik mobil, saudara yang setir mobil, kalau ganti mobil, itu mungkin saudara harus setel kursinya dulu. Tingginya, bantalannya seberapa, dekatnya sama rem, sama gas itu seberapa jauh. Ya, dipersiapkan. Terus kemudian disetel dulu. Kalau kurang tinggi karena badan kita pendek ya, seperti saya ini, saudara, saya mesti didongkrak ke atas. Nah, kalau perlu saudara, kakinya kalau panjang, ditarik. Kalau kakinya pendek, mendekat saudara. Dipersiapkan sebelumnya, direncanakan sebelumnya, disesuaikan sebelumnya, diperlengkapi sebelumnya. Ini, caranya Tuhan itu segala sesuatu yang kita harus lakukan, itu Tuhan sudah mengatur sebelumnya. Dia sudah merencanakan sebelumnya. Dia sudah mentabiskan bahkan sebelumnya. Saudara mesti melakukan apa? Sudah ditabiskan sama Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita mesti minta tolong kepada Roh Kudus yang menjadi penolong kita, parakletos kita, saudara. Roh Kudus itu yang memimpin kita untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Roh Kudus adalah pribadi yang akan mendorong, menggerakkan saudara, memimpin saudara masuk ke dalam panggilan yang Tuhan kehendaki untuk menerima lawatannya, persiapannya, perlengkapan dari Roh Kudus. Nah, ini saudara, saya mau tanya, apakah saudara di dalam melakukan segala pekerjaan saudara tidak pernah tanya sama Tuhan? Sama sekali. Wah, kalau begitu saudara sudah lama keliru jalannya. Kalau saudara anak-anak Tuhan, saudara harus memperhatikan bahwa Tuhan itu menghendaki saudara bisa bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, apakah pekerjaan baik yang saya harus lakukan yang telah kau persiapkan sebelumnya? Dikatakan, ia mau, Bapak itu kita mau, Bapak kita di surga mau, supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, seluruh jalan hidupmu sudah direncanakan oleh Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan, sudah ditabiskan oleh Tuhan. Hidupmu itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk indah, menjadi berharga di mata Tuhan. Engkau yang dulu terhilang sudah didandani di dalam Yesus Kristus, diperbaiki sedemikian rupa. Kalau Soren Abegui-Gegard, seorang filsuf
eksistensialis, seorang teolog eksistensialis. Dia mengatakan bahwa kita itu diciptakan baru dari keberdosaan yang paling terhina, paling terhilang, menjadi kudus dan dijadikan serupa dengan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Dari yang najis dijadikan kudus, bukan dengan cara dibuang semuanya, tetapi dibasuh oleh darah Yesus, anaknya sendiri. Ada yang berharga sekali, sebab ada darah meterai dari Yesus Kristus buat saudara diciptakan baru. Dan saudara setelah diciptakan baru itu demikian mulia, demikian sangat berharga, demikian indah. Dan saudara itu diciptakan untuk sangat berguna membangun kerajaan Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Saya mau tanya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau bersedia untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan ini? Bapa di surga mau supaya kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Engkau akan mengalami pertolongan Roh Kudus. Engkau akan mengalami bagian-bagian yang mungkin saudara tidak terpahami karena saudara mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa di surga. Engkau tanya sama Roh Kudus, apa yang mesti saya lakukan? Saudara, ada satu hal yang sangat penting di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada satu pribadi raja yang sangat demikian berhasil kehidupan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Saya bacakan 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 dan 21. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Lihat ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saya baca sekali lagi 2 Tawarikh 31 ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi memang dia melakukan seperti yang sesuai Efesus pasal 2 ayat 9 ayat 10. Di dalam Kristus kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tetapi yang sangat luar biasa di sini adalah dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Saudara, artinya untuk setiap usaha yang dimulai buat pelayanan bagi rumah Tuhan, dia selalu bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Lalu kemudian untuk pelaksanaan Taurat, dia mau menggenapi firman Taurat. Dia juga bertanya, apa yang harus saya kerjakan? Kepada Allah dia bertanya. Udah baca, udah mengerti. Dia tanya sama Bapak, apa yang harus saya lakukan di sini? Secara spesifik apa yang harus saya perbaiki, saya harus perbuat untuk saya lakukan. Di dalam melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah. Dia selalu mencari Tuhan dan dilakukannya semua itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah tanda kedewasaan, bukan tanda terus menjadi kanak-kanak. Sikap yang dewasa secara spiritual adalah saudara dalam segala hal, saudara menanyakan kepada Tuhan, apakah sebetulnya kehendak-Mu Bapa? Saudara, orang percaya itu seperti kitab Perjanjian Lama menceritakan bangsa Israel. Dia menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Diberkati dengan Taurat Tuhan, firman Allah yang diwahyukan, yang dihembuskan nafas oleh Allah. Kalau kita sekarang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi juga Bapa di surga itu memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Didahului dengan penyertaannya tiang awan, tiang api. Luar biasa. Saudara, begitu juga dengan kita. Kita mesti dipimpin Roh Kudus untuk mengerti apakah pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah, yang sesuai, yang cocok buat kita.
masing-masing kita. Saudara, kalau engkau melakukan pekerjaan baik yang tidak disuruh sama Tuhan, Alkitab berkata semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut sampai seakar-akarnya. Dicabut sampai seakar-akarnya. Orang Jawa bilang dibedol, dicabut sampai akarnya, tidak ada yang sisa. Jadi sia-sia semuanya. Kalau saudara sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak sia-sia hidupnya, saudara harus mengerti, menanyakan kepada Bapa di surga, dan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus, aku ingin mengenal isi hatimu. Apakah pekerjaan baik di dalam hal ini yang kau telah persiapkan bagiku untuk aku lakukan? Apa yang telah kau tabiskan pekerjaan baik itu? Apa yang sudah engkau sediakan bagiku, yang cocok bagiku? Saya mau melakukannya. Dan Roh Kudus tolonglah saya. Saudara minta tolong sama Roh Kudus sebagai parakletos. Karena persekutuan kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan itu sangat penting sekali. Saudara kan seperti Hizkia, segala yang dibuat oleh saudara akan dijadikan berhasil. Alkitab mengatakan semua yang dilakukan Hizkia dengan segenap hati. Semuanya dilakukan dengan segenap hati oleh Hizkia, sehingga segala usahanya berhasil. Wow. Saudara kalau sudah minta tolong sama Tuhan, Dia memberi penyingkapan kepada saudara. Saudara melakukan semua itu dengan segenap hati, segala usahamu akan dibuat berhasil. Ini janji Tuhan dari firman Tauratnya. Setiap usaha yang saudara mulai untuk pelayananmu kepada Tuhan, dalam segala pelaksanaan Taurat firman Allah, Injil kebenaran, dalam semua perintah yang kau mau lakukan, engkau harus mencari Tuhan Allahmu, mencari Yesus Kristus, mencari Roh Kudus. Engkau berjumpa dengan Dia dan kemudian lakukanlah semua itu dengan segenap hati, sehingga segala usahamu dibuat berhasil. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu indah. Sangat berbahagia kami boleh menerima kenyataan bahwa Tuhan telah mempersiapkan hidup kami sebelumnya. Engkau telah menyediakan segala sesuatu bagi hidup kami, Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur, Bapa. Haleluya. Masukkanlah kami ke dalam rancangan-Mu. Saudara berkata sama Tuhan, bahwa saya masuk rancangan-Mu Tuhan. Buat saya menggenapi panggilan-Mu Tuhan. Buat saya tidak berjalan ke sana kemari, membuang-buang waktu, dan akhirnya Engkau mencabut sampai seakar-akarnya. Tetapi tolong saya untuk masuk ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hidupmu berharga bagi Allah, dalam Yesus berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus hidup kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, lebih lembut. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang
untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang patah terkulai, bulu yang terkulai kan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara, ada orang yang lambungnya sakit, perutmu sakit juga, Tuhan menyembuhkan engkau dengan mujizatnya. Haleluya. Ada orang yang nafasnya sesak, Tuhan sembuhkan engkau. Engkau sudah bisa bernafas normal dan lancar. Terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Ada orang yang betis kaki sebelah kiri sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Terima kasih sama Tuhan. Mari nyanyikan sekali lagi, hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Dalam Yesus berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus hidup kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Nyanyikan dengan lembut. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara, musik terus menyanyikan. Roh Kudus sedang bekerja pada saat ini. Saudara diciptakan oleh Yesus Kristus secara baru dan indah dengan darahnya. Roh Kudus mengerjakan itu semua dengan kuasa yang ajaib. Bapa merancang untuk saudara menjadi seorang ciptaan baru yang indah. Engkau didandani sekitar hidupmu. Ornamen-ornamenmu adalah ornamen surgawi. Dan engkau diciptakan untuk sebuah pekerjaan baik, untuk memuliakan Bapa di surga. Engkau harus mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budimu. Engkau juga harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tuhan memanggil saudara untuk memberitakan Injil. Tuhan memanggil saudara untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mengusir setan-setan, untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan baik, untuk memberitakan firman Tuhan yang hidup, memberitakan kabar baik ini, supaya banyak orang diselamatkan oleh Tuhan melalui saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah masuk dalam panggilan Tuhan ini? Apakah saudara sudah bersedia untuk hidup di dalam panggilan Tuhan yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang sudah dirancangkan sebelumnya, yang sudah diatur sebelumnya, yang sudah diolah sebelumnya, yang sudah sedemikian rupa disesuaikan dengan diri saudara sendiri? Sangat indah sekali. Semuanya ini kalau saudara kerjakan, saudara mesti melakukannya bersama dengan Roh Kudus. Saudara akan menerima pertolongan, kebijakan, hikmat yang luar biasa. Dan kalau saudara lakukan dengan segenap hati, segala usahamu akan dibuat berhasil. Ini janji Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita
berjanji sama Tuhan, masing-masing kita berdoa, bersungguh-sungguh hati berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus, ini anak-anak Tuhan sekarang sedang berdoa, memberikan hatinya kepadamu. Jangan lewatkan berkat-Mu Tuhan. Jangan lewatkan anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta tolong, minta pengampunan dari segala dosa-dosanya masa lalu, dosa-dosa yang baru saja dilakukan. Mereka mau kembali kepadamu, kiranya Tuhan dengar doa kami. Roh Kudus yang bekerja masing-masing dalam nama Yesus. Berikan hatimu kepada Tuhan. Dia sangat baik. Dia tidak membuang, saudara, kalau bulu yang sudah patah terkulai. Dia betulkan, dia tegakkan kembali. Dia jadikan indah dan kuat. Sumbu yang pudar, nyalanya mestinya orang tidak suka dipadamkan saja. Tetapi Tuhan, dia menyalakan kembali. Hidupmu berharga sekali di mata Tuhan. Sangat indah. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Berikan dirimu seluruhnya kepada Tuhan. Engkau akan menjadi ciptaan baru yang sangat indah. Nilainya mahal sekali, nilainya luar biasa fantastis. Kalau saudara mengikuti kehendak Tuhan, nilaimu, hidupmu sangat luar biasa mahal, fantastis sekali. Tuhan akan membentuk itu sedemikian rupa. Bulu yang patah terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan yang memberikan kesembuhan. Percaya kepada Tuhan. Ambil posisimu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menang di dalam Yesus Kristus. Engkau telah mati bersama Yesus, telah bangkit bersama dengan Yesus. Engkau diangkat, didudukkan oleh Bapa di sebelah kanan Yesus. Di sebelah kanan Bapa di surga, bersama-sama dengan Yesus. Posisimu memerintah di surga sekarang. Iblis, penyakit di bawah telapak kakimu. Saudara pegang posisi itu di dalam nama Yesus. Aku telah mati dan bangkit bersama Yesus. Aku telah bangkit dan menang. Dan bersama Yesus aku duduk di tempat tahta surga yang maha tinggi. Iblis semua di bawah telapak kaki kami. Dalam nama Yesus, penyakit-penyakit dan kelemahan kau pergi dalam nama Yesus. Keluar dari hidup kami, keluar dari tubuh kami. Dalam nama Yesus. Menyangkau penyakit, pergi. Kanker, tumor, kenajisan, kecemaran, semua hancur oleh darah Yesus. Sakit lambung, keluar pergi dalam nama Yesus. Sakit COVID, demam, sakit kepala, masuk angin, semua keluar pergi dalam nama Yesus. Sekarang jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan oleh nama Yesus. Engkau disembuhkan. Badanmu normal kembali, sehat kembali. Badan, otot, syaraf, sendi, semua sehat kembali dalam nama Yesus. Tidak panas, tidak meriang, tidak batuk, tidak pilek. Tumor lenyap, hilang, lenyap semua tumor, benjolan yang dari iblis, lenyap semua dalam nama Yesus. Saya mau percaya kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan dengan bersyukur, haleluya. Sudah berterima kasih sama Tuhan. Terima kesembuhan saudara, terima kasih dulu. Lalu berdiri terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Engkau telah disembuhkan, puji nama Yesus. Coba gerakkan tubuh saudara yang tadinya sakit. Dipencet-pencet, digerakkan, sudah enak semua di dalam nama Yesus. Berterima kasih sama Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita berdiri tetap, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kita sama-sama akhiri ibadah kita.
Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus turun dalam kehidupanmu, memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, dan semua usahamu engkau lakukan dengan segenap hati, dan Tuhan membuat engkau berhasil dalam segala hal. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Puji nama Yesus. Saudara, sebagai warta jemaat, hari Jumat nanti kita akan ada Jumat Agung tanggal 15 bulan April, dan kita akan mengadakan ibadah jam 9 secara offline dan online juga ya. Jadi jam 9 di Cross Harvest Gading Serpong. Lalu kemudian hari Minggu kita mengadakan acara Paskah pada pukul 9 pagi di Cross Harvest Gading Serpong. Saudara boleh berbagian di dalam acara ini, kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Shalom saudara, menjadi saksi Kristus dan melayani banyak orang seperti yang Kristus lakukan adalah panggilan bagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membekali diri terkait penginjilan dan supranatural. Tuhan, ini tugas kami. Dalam sekolah penginjilan dan supranatural, sama-sama kita akan belajar tentang penginjilan yang supranatural dan bersifat praktis. Sekolah penginjilan dan supranatural akan diadakan mulai Maret 2022 selama 5 minggu ke depan setiap hari Selasa. Kelas diadakan secara online setelah acara Mujizat Yesus Untukmu via Zoom. Kelas tidak akan ditayangkan di media sosial. Saudara dapat mendaftarkan diri di hotline gereja di 08 111 470 600 dengan format sertakan nama, usia, alamat, serta asal gereja. Mari bekali diri saudara untuk menginjil, menjadi saksi Kristus, melayani banyak orang dengan penuh kuasa untuk kemuliaan Tuhan. Sampai bertemu di kelas, Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami. Shalom. Saudara-saudara, setiap hari Selasa pada pukul 6 kita akan mengadakan pujian penyembahan dan disertai dengan pelayanan kesembuhan ilahi melalui Zoom. Saudara boleh bawa teman-teman yang sakit untuk bergabung dengan Zoom, dan bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, lalu kita akan mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Saya akan berdoa secara khusus buat teman-teman yang sakit, dan di situ kuasa Roh Kudus akan membawa darah Yesus yang menebus dan bilur-bilur Yesus yang menyucikan dan memberikan kesembuhan buat kita. Tuhan memberkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja.
bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.